Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi pembahasan soal kemarin. Kemarin Ibu ada kasih 2 latihan. Latihan pertama resepnya seperti ini. Jadi ini dari Dokter Cahaya Terang. SIP-nya ada, Jalan Pandaraya Surakarta, dan nomor teleponnya juga ada. Dan tanggal resepnya 4 November 2017. Di sini ada 3R. 3R menunjukkan bahwa ada 3 sediaan obat yang diberikan kepada pasien. R pertama itu ada ampicillin sebanyak 16. Nah, Ibu juga ingatkan ke kalian yang masih bingung, yang masih lupa bagaimana penomoran Romawi atau tidak bisa membaca angka Romawi, maka kalian silahkan searching sendiri angka-angka Romawi supaya bisa membaca resep. Nah, seperti ini, ampicillin sebanyak 16 tablet, Neurobion sebanyak 10 tablet, Sunmol sirup sebanyak 1 botol. Untuk Sinar Mentari, umur 17 tahun, Jalan Pinguin Raya, Surakarta. Di sini pasien datang ke apotik sehat ingin menebus resep yang diberikan dokter. Ampicillinnya dibeli semua, Neurobion tidak dibeli, Sunmol dibeli 1 botol. Buatlah kopi resep pada resep tersebut. Kemudian, buatlah etiket yang sesuai dengan resep tersebut. Kita jawab pertama. Nah, di sini untuk kopi resepnya Ibu ingatkan ya, jadi harus ada nama apotik, alamat, nomor telepon, apoteker penanggung jawabnya siapa, dan SIPA-nya, surat izin praktek apoteker. Nah, ini juga harus ada. Ini adalah kopi resep yang harus ada. Kemudian di sini tertulis salinan resep supaya menandakan bahwa ini adalah kertas salinan resep. Jadi harus ada ini. Kemudian dari dokter siapa, Cahaya Terang, dibuat pada tanggal berapa? Tanggal, misalkan dia tadi kan resepnya itu tanggal 4 November. Nah, di sini kalian tulis tanggal resepnya 4 November 2017. Seolah-olah si pasien itu menebusnya besok harinya. Otomatis Ibu memperumpamakan pasien itu menebus pada tanggal 5 bulan 11 2017. Nah, di sini Ibu kasih nomor resepnya itu adalah nomor resep 1 karena di soal tidak tertera, jadi terserah kalian aja ngasih nomor resepnya. Untuk pasien Sinar Mentari. Yang pertama, di sini kalian tulis dulu sesuai dengan resep R ampicillin tab nomero 16. S kuat jadi tab 1 PC. Lihat di sini ampicillin dibeli semua. Kalau dibeli semua, kemarin kata Ibu apa? Dikasih tanda date. Artinya ini sudah dibeli semua sesuai dengan resep. Jadi tulis aja date. Kemudian untuk R2 itu adalah Neurobion nomor 10 SSDD 1 tab. Di sini katanya pasien tidak membeli Neurobion. Kalau tidak membeli itu berarti ditulis needed. Jadi digaris kemudian tulis needed. Setelah itu Sunmol sirup. Sunmol sirupnya. Nah, kemudian di sini Sunmolnya dibeli 1 botol. Tulis aja di sini date karena sesuai di resep kan cuma ada nomeronya itu 1. Berarti kan dibeli semua karena dibeli cuma 1. Karena dibeli 1 berarti tulis aja date. Berarti sudah dibeli semua. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ditulis Surakarta tanggal. Jangan lupa di sini ada PCC. Nah, di sini kepotong. Ini adalah nama apotekernya dan tanda tangan. Dan jangan lupa harus ada cap apotek.
Jadi ini ibu lihat, ibu koreksi kemarin cap apoteknya itu banyak yang ketinggalan. Sebenarnya ini sebagai tanda bahwa kopi resep ini sah dibuat di apotek sehat. Jadi harus ada capnya. Nah, itu ya, jangan sampai lupa. Kemudian di sini etiket. Etiket untuk ampicillin tablet, nomeronya kan tadi 16. Ya. Baiklah, ibu lanjut lagi, tadi kepotong. Kemudian tadi ke etiket ya. Etiketnya ampicillin. Oke. Tunggu sebentar, ibu cek. Nah, etiketnya ampicillin tablet nomero 16 Esquat DD tab 1 PC. Yang kalian tulis di etiket itu adalah aturan pakai yang ini. Nah, aturan pakai yang ini. Esquat DD tab 1. Jadi yang pertama, untuk pembuatan etiket kalian buat dulu kopnya ini. Apotek Sehat Jalan Anggrek, teleponnya apanya siapa, sipanya berapa. Nah, kalian buat. Di sebelah sini adalah nomor resep. Tadi kan nomor resepnya ibu memperumpamakan nomor resepnya adalah 1. Kemudian di sini ada A-nya. Jadi ibu perumpamakan ini 1A, 1B, 1C. Supaya tidak tertukar pada saat penempelan di obat. Jadi ibu kasih ini 1A. Kemudian di sini adalah tanggal pembuatan obatnya. Tadi kan kita membuat obatnya itu tanggal 5. Bukan tanggal resep ya, tapi tanggal dibuatnya. Tanggal 5 bulan 11 2017. Pada bagian atas ini kita tulis aja nama identitas pasien, yaitu Sinar Mentari, dan ibu kasih di sini 17 tahun. Supaya lebih detail aja. Jadi ibu kasih Sinar Mentari dalam kurung 17 tahun. Nah, kemudian di bawah sini kalian terjemahkan dari sini. Esquat DD tab 1 PC itu artinya esquat ini 4 kali sehari, 1 tablet setelah makan atau sesudah makan. Nah, kalian tulis di sini 4 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Jadi jangan ditulis esquat DD tab 1-nya ini, bukan, tapi terjemahannya. Jadi si pasien itu paham aturan pakainya. 4 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Setelah itu kalian kasih tanda tangan atau paraf di sini. Nah, di sebelah sini ya. Kalian kasih paraf. Kemudian ini diberi label tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Label ini khusus untuk obat yang berlogo keras. Masih ingat ya, kita kemarin sudah membahas tentang penggolongan obat. Jadi ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropik, narkotik. Dimana obat yang diulang tanpa resep dokter ini harus berlogo keras, seperti lambang K. Itu kan artinya logonya keras. Oh, berarti itu obat keras. Ampicillin itu adalah antibiotik yang berlogo keras juga. Coba kalian searching, lihat logonya apa. Pasti K warna merah. Psikotropik juga tidak boleh diulang, harus ada tanda ini juga. Narkotik juga begitu juga, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, jadi seperti itu ya, diingat. Jadi obat keras, obat psikotropik, dan narkotik itu tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Jadi harus ada label seperti ini. Neurobion itu tablet nomor 10 SS1DD tab. Karena tidak dibeli pasien, seharusnya tidak perlu membuat etiket untuk obat Neurobion. Kan tadi kita resepnya itu Neurobion tidak dibeli. Jadi buat apa kita buat etiket Neurobion? Tetapi kali ini ibu buat supaya
cuma mengajarkan ke kalian bagaimana cara pembuatan etiket. Jadi sebenarnya kalau kalian tidak menulis neurobion juga nggak masalah, karena emang nggak dibeli pasien. Di sini Bu kasih nomor resepnya adalah 1B, kopnya sama, tanggalnya juga sama. Sinar mentari, di sini kan SSDD 1 tablet. S ini kan semel, artinya 1 kali. DD sehari 1 tablet, jadi 1 kali sehari 1 tablet. Diberi parap, ini Ibu salah ya, seharusnya tidak label ini tidak usah ditulis. Label ini tidak usah ditulis karena neurobion ini bukan obat keras. Nah, Ibu lupa menghapusnya. Jadi ini harusnya tidak usah. Nah, ini tidak usah ada label tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Jadi ini itu obatnya bukan obat keras. Selanjutnya ini adalah Sanmol sirup plus 1 SPRN 1AC. Sama, kopnya juga sama, Apotek Sehat. Tapi di sini Ibu kasih nomor resepnya adalah 1C dan tanggal resepnya sekian. Sinar mentari, di sini kan ada SPRN C1 tablet. SPRN C1AC. Di sini Bu salah tulis ya. Itu sebenarnya bila perlu 1 sendok makan. 1 sendok, bila perlu 1 sendok makan. Jadi C itu kohler, artinya sendok makan. Bila perlu aja diminumnya, bila perlu 1 sendok makan sebelum makan. Di sini juga Sanmol itu obat bebas, jadi dia isinya paracetamol. Oh, salah. Nah, ini harusnya tidak usah. Nah, harus seperti ini. Ini kan sirup, kan ada label kocok dahulu. Ini tidak perlu kalian kasih label kocok dahulu. Kenapa? Karena ini adalah sediaan sirup. Untuk kocok dahulu kalian garis bawahi hanya untuk sediaan suspensi dan losio dan emulsi. Jadi suspensi, emulsi, dan losio. Kenapa itu harus ada kocok dahulu? Karena itu mudah mengendap. Jadi harus ada label kocok dahulu. Jadi begitu. Harus ada label kocok dahulu terlebih dahulu. Oke. Karena itu Sanmol sirup, jadi dia tuh sediaan sirup. Itu nggak usah ada label kocok dahulu karena dia nggak mengendap. Yang kedua, nah sampai situ ya etiketnya. Jadi ada 3 etiket. Sebenarnya cuma butuh 2 etiket aja, karena neurobion itu sebenarnya tidak ditebus pasien, jadi tidak usah menulisnya. Tetapi Ibu menjelaskan aja di sini cara pembuatan etiket neurobion. Kemudian latihan kedua, resepnya itu sama, tetapi di sini Ibu kasih ITER 1 kali. Ayo kita ingat lagi, kan ITER itu artinya diulang, berarti dapat diulang 1 kali lagi. Berarti pasien bisa menebus obat sebanyak 2 kali. Yang pertama resep asli, yang kedua adalah ITER 1 kalinya. Berarti kan ada 2 kali penebusan. Jadi itu ITER 1 kali itu berarti bisa ditebus 2 kali ya. Di sini juga sama soalnya, pasien datang ke apotik sehat ingin menebus resep yang diberikan dokter. Ampicillinnya dibeli semua, neurobion tidak dibeli, Sanmol dibeli 1 botol. Buatlah kopi resep pada resep tersebut. Oke, nah di sini kopnya sama ya. Ini juga sama. Bedanya kalian harus menulis ITER 1 kali. Nah, harus ditulis ITER 1 kali. Itu nggak boleh nggak ditulis. Wajib. Kalau nggak ditulis berarti kalian salah.
harus ditulis. Jadi penulisan itu sesuai dengan resep dokter. Kemudian di sini ada ampicillin. Ampicillinnya kan dibelinya itu semua. Oh my god. Dibeli semua. Dibeli semua itu berapa? Kan di sini ada ITER 1 kali. Berarti jumlah total yang dibeli pasien adalah, numeronya kan di sini adalah 16. Berarti kalau ada ITER 1 kali, total pembelian itu 16 tambah 16 32. Nah, jadi pasien itu karena membeli semua, berarti dia membeli 32 tablet. Cukup tulis date. Kemarin ibu cek kalian terkecoh menulis itu date orik, padahal sebenarnya date aja karena dia membeli semuanya. Membeli semua berarti 32 tablet. Tulis aja date. Walaupun ada ITER 1 kali, kalau ada ITER 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi kalau dibeli semua itu tulis date. Oke? Kemudian neurobion itu tidak dibeli. Walaupun ada ITER 1 kali, 2 kali, tetapi kalau tidak dibeli tetap tulisannya nedet. Ya. Sedangkan sunmol sirup, di sini ibu salah tulis ya. Ini sirup, bukan dir. Flash 1 di sini mintanya itu cuma 1 botol. Sedangkan total keseluruhan obat sunmol yang bisa ditebus itu adalah 2 botol. Di sini kan 1 ditambah ITER 1 kali, berarti tambahi 1 lagi. Berarti dia kan bisa menembus 2 kali. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti dia harusnya belinya 2. Harusnya dia beli 2 botol. Tetapi karena dia cuma mau beli 1, kalian tulis aja di sini date orik. Orik ini artinya mengambil sesuai dengan resep asli. Kan resep aslinya itu tertera di sini cuma 1 dan dibelinya cuma 1, sedangkan pasien bisa beli 2. Makanya ditulis date orik. Date orik. Di sini kenapa cuma date? Karena dia beli semua. Beli semua itu berapa? 16 ditambah 16, 32 tablet, makanya ditulis date. Ini ya, kalian masih banyak yang salah membedakan mana date orik. Ibu harap setelah ibu kasih ini kalian sudah terbuka pikiran kalian. Oh, berarti salahnya di mana. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa di sini harus ada tertulis PCC, ini ketutup, cap apotik, nama apotik, Surakarta 5/11/20 dan tanda tangan. Nah, seperti itu. Sudah sama. Sudah seperti itu saja. Semoga kalian bisa memahaminya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.